Hai guys, welcome back to kelompok yang paling keren, kece, apalagi kalau bukan kelompok pertama. Oke. BTW kenalan dulu gak sih? Gua Yohanes sebagai moderator yang tentunya nggak sendiri nih. Di sini ada teman-teman gua yang cantik-cantik juga. BTW boleh dong di-spill nama kalian. Oke, di sini ada gua Anggi Novia Fitriani yang biasa dipanggil Anggi. Halo semuanya, ada gue Femilia Arum, bisa dipanggil Femi. Oke, dengan gue Salsa Amin yang biasa dipanggil tuh Salsa sama Amin. Padahal tuh gue gak suka dipanggil Amin. Amin kece loh. Iya. Aduh, dapat pahala. Oke, kita udah kenalan nih. Kan karena menurut pepatah tak kenal maka tak sayang. Kok sama sih? Sayang maksudnya. Boleh dong Kak di-spill. Tapi kalau udah kenal malah nggak disayang. Pengalaman. Bisa aja nih monitornya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita nih ya, sebelumnya gue pengen nanya dulu nih ke kalian, dari prodi sama kampus mana sih ini kira-kira? Oke, di sini gue izin jawab ya guys. Kebetulan nih kelompok kita tuh satu kelompok dan satu prodi, yang dimana kita ada di prodi akuntansi sektor publik yang ada di kelas AK1. Boleh. Fakultas mana nih guys? Fakultas ekonomi dong. Ini Kampus kita paling kece. Iya, Gila. gila. Apa nama kampusnya? Langsung UNJ dong. Iya. Di Jakarta. Oh, ternyata anak UNJ. Iya. Iya dong Kak. Buat yang belum tahu nih, kira-kira kampus UNJ ada di mana sih Kak? UNJ sendiri punya 4 kampus kebetulan karena kita ada di Fakultas Ekonomi yang letaknya ada di kampus A ya guys. Kampus A itu adanya di Rawamangun. Oh iya. Berarti ada di Rawamangun ya? Iya nih. Kira-kira pintu masuknya itu kan katanya UNJ itu punya 2 pintu masuk kan? Kira-kira kalian ini kalau masuk ke kampus itu dari mana sih? Oh ya, di sini gue izin jelasin dulu lagi nih ya. Pintu yang pertama tuh ada di samping kiri halte UNJ. Yang kedua itu ya tentunya pintu masuk utama dong ya guys, yang ada lambang UNJ-nya, yang dimana pas masuk ketemu plaza. Oke. Oh ya BTW nih, kan moderator kita nih. Tim mana nih? Tim mana nih? Yang dari halte apa dari spiral nih kak? Iya. Kalau gue sendiri sih ya tau lah ya, yang rumahnya jauh jadi ya biasa naik Transjakarta. Udah pasti ya semoga. Baik. Oh berarti moderator kita nih tim yang selalu pakai transportasi umum ya, keren-keren memanfaatkan sarana dan prasarana kota yang baik. Oh iya, kalau biar tambah keren nih, gimana sih kalau kita pantun dulu ya kan guys? Yoi, harus dong. Boleh banget tuh. Gimana kalau gue yang Gas. Gas aja deh gas. jalan-jalan ke kota baru? Cakep. Jangan lupa membawa buku. Cakep. Jangan cuma bilang I love you, kalau belajar manajemen aja masih kaku. Widih, boleh. Cakep bener nih pantunnya. BTW nih tadi moderator kita di awal kayaknya keren nih ngomongnya bahasa Inggris gitu. Belajar dari mana sih kak moderator? Nah iya dong, kan dosen kita juga Inggris banget ya kan, apalagi lulusan dari luar negeri. Betul banget tuh. Siapa sih dosennya? Spill dong. Mau di spill banget nih? Harus Mau dong. banget atau enggak nih? Gimana ya kak? Boleh deh spill. Kali. Penasaran Iya kayaknya nih tuh. yang dengerin nih. Oke, udah kita spill aja kali ya. Dosen kita yang kece ini namanya Pak Sandi. Siapa sih yang nggak kenal Pak Sandi? Aduh, kayaknya nggak ada sih, karena antero kampus Iya. Pasti harus Pasti. Benar. Pak Sandi ini ngajar manajemen di kelas AK1. Oh iya, ngomong-ngomong tentang manajemen nih. Menurut kalian manajemen tuh apa sih? Coba gue pengen tahu dulu dari pertama nih, dari Anggi. Manajemen itu apa sih menurut lu, Gi? Oke, dari gue sendiri ya, manajemen tuh kayak gimana sih cara kita memanage keuangan atau yang lain. Nah, kalian tahu kan dari masing-masing tuh pasti beda-beda. Yang dimana setiap individu punya
cara masing-masing, dimana ada yang cara sulit dan dimana juga ada yang cara mudahnya. Itu aja sih kalau dari gue. Wih, kalau dari Femi apa sih? Tadi statement yang Andi keluarin, memanage, ya benar banget. Manajemen, memanage, pasti yang terlintas di pikiran kita tuh mengatur, memanage ya kan, mengatur atau mengorganisasi maupun menyusun rancangan dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal dengan usaha yang paling minimum gitu. Oke, kalau menurut Salsa apa sih itu manajemen? Menurut gue pribadi, manajemen itu kayak dimana lu tuh belajar untuk mengatur uang buat kehidupan lu tuh nggak kayak boros. Nah kalau bisa tuh gunain uang itu sebaik mungkin. Kalau bisa sih harus punya pemikiran ya, buat buka, kayak punya pemikiran buat buka peluang usaha gitu loh. Benar juga sih ya. Oke. Keren-keren ya ternyata pandangan manajemen dari teman-teman kita ini. Oke, kalian udah tahu kan manajemen menurut kelompok kita itu gimana. Nah, buat kalian yang punya pendapat lain tentang manajemen, bisa banget nih tulis di kolom komentar ya guys. Oke, sebelum masuk ke pembahasan ya, gua ngambil beberapa kutipan dari teman-teman ini tentang manajemen. Jadi kita bisa ngambil manajemen itu proses seseorang dalam mengatur serta mengorganisir suatu kegiatan baik dalam keuangan ataupun kegiatan yang ada gitu guys. Oke, kalau menurut kalian nih, gue pengen nanya lagi, konsep manajemen diri di kehidupan sehari-hari ini gimana sih? Coba dari Femi dulu. Manajemen diri dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa mulai dari cara kerja kita yang menjadi produktif. Nah, dari kerja kita yang produktif ini itu bisa menjadi salah satu cara yang efektif dalam manajemen diri. Contohnya untuk berinovasi juga, mau mengembangkan diri, itu sih hal dasar yang harus kita lakukan untuk diri sendiri. Oke, kalau dari Salsa apa nih kira-kira? Kalau menurut gue mah simple ya, kayak lu tuh harus hemat, terus tuh jangan terlalu tergoda sama tren-tren gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang baru tuh tiba-tiba kayak ini apa ya, gue pengen coba deh, akhirnya lu beli. Enggak, jangan gitu. Kalau bisa, sebisa mungkin tuh lu beli yang benar-benar tuh menurut lu tuh barang itu tuh penting, sampai lu tuh nggak harus ngeluarin uang lu buat hal yang nggak penting, kayak nggak harus boros. Udah sih menurut gue pribadi sih gitu ya. Wih, kalau dari Anggi gimana nih Anggi? Oke, kalau dari gue sendiri ya, dari pandangan Femi sama Salsa tadi, gue nambahin sedikit aja sih. Intinya, dimana kalau memanajemen di kehidupan sehari-hari itu kayak kita harus tahu gimana sih hal yang benar-benar penting atau primer buat kita sendiri itu bisa kita beli, cuman yang untuk sekunder bisa nanti-nanti aja lah gitu loh. Oke, dari gue sih gitu aja. Wih, keren-keren juga ya menurut pandangan dari teman-teman kita ini. Oh iya, nah buat kalian yang dengerin kali aja nih ada yang beda pendapat nih, boleh banget tulis lagi di kolom komen. Gimana sih menurut kalian manajemen diri di kehidupan kalian masing-masing? Oh iya, orang-orang sekarang nih pemikirannya kritis-kritis banget gak sih guys? Yes. Iya, benar juga ya, benar juga. Iya, kayak wow banget gitu kan? Yo, Lanjut nih ya, dari kalian masing-masing nih, ada gak sih tips buat kita nih punya pemikiran yang kritis? Boleh banget nih dikasih tahu ya dari Anggi, coba. Oke, di sini gue ngomongin kritis tuh apa sih gitu kan ya. Menurut gue sendiri kritis tuh kayak merespon orang tuh bener-bener kayak dengerin orang, kayak lu nganalisis dulu nih orang ngomong apa, terus lu baru tahu masalahnya tuh apa gitu, dan lu baru tahu nih celah di mana, saran yang bisa lu kasih masukan ke orang yang lu tanya. Jadi nggak berpikir kritis tuh nggak yang abis orang ngomong terus tiba-tiba langsung kayak oh lu salah, itu nggak bener guys. Harus kayak lu tanya dulu nih akar masalahnya di mana dan lu cari dulu solusinya gimana. Kalau dari gue sih gitu aja. Oh, coba dari Salsa, gimana sih Sal? Menurut pandangan gue ya, berpikir kritis itu tuh kayak berpikir atau lu tuh kayak punya pemikiran atau tujuan biar lo tuh tahu harus gimana biar bisa fokus sama satu hal itu dong. Kayak lu punya tujuan nih buat membangun suatu usaha, berarti lu harus fokus sama usaha tersebut.
kayak lu harus mikir juga gimana sih caranya biar usaha lu ini bisa berjalan secara lancar gitu sih kalau menurut pendapat gue guys. Widih, kalau dari Femi gimana Femi? Tentang tips dan trik untuk berpikir kritis ya, bener banget tadi yang dibilang Anggi sama Salsa. Kita tuh harus nganalisis, jadi nggak asal jebak aja gitu kan ngomongnya. Jadi di sini kita harus mencari asumsi dari orang-orang lain. Kita harus menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi nggak asal yang tahu gini langsung diomongin, enggak. Jadi kita harus nyari dari berbagai sumber, dari A, B, C. Jadi kita kan nggak tahu dari sudut pandang A gimana, dari sudut pandang B gimana, dari sudut pandang C gimana. Pasti mereka semua punya pendapat yang beda. Nah dari situ kita kan bisa menarik kesimpulan. Jadi ya nggak asal ngomong gitu loh, kurang lebihnya kayak gitu sih Kak Yohanes. Wih keren ya, dari gue juga nih ya. Gue sama sih dari lu bertiga, kayak menurut gue berpikir kritis ya kita harus memakai pola pikiran kita ya, gimana cara berpikir kita juga harus tahu pandangan orang gimana, jangan egois juga, kita nggak boleh namanya hanya mengandalkan pikiran kita juga harus tahu gitu. Bener banget, pandangan Kak. orang gimana. Seperti biasa nih, karena jawabannya tadi keren-keren banget nih ya kan. Gila, applause dulu nggak sih? Iya. Ini keren banget sih. Oke, karena tadi kalian udah pada dengar nih kan pendapat dari teman-teman di sini. Kalau kalian juga punya pendapat yang mau nambahin gitu, apa sih tips-tips tentang berpikir kritis itu, boleh banget nih ditaruh atau diketik di kolom komentar. Wah, bahasan kita udah lumayan panjang nih ya. Nggak kerasa banget ya? Iya, Panjang tentang dari Udah awal sampai tadi. 2 hari kayaknya kita podcast. Bukanya bukan 2 hari deh Kak, 2 tahun biasanya. Tambah panjang. Lama ya. Iya, buset. Dari tadi awal kita udah ngebahas kan apa sih pandangan tadi tentang manajemen. Tadi juga dilanjut sama manajemen di kehidupan sehari-hari gimana sih gitu. Sama yang terakhir tadi kan yang tips-tips gitu, berpikir kritis. Udah lengkap banget kayaknya tentang manajemen ini, buset. Oke, karena udah lama juga nih kita ngobrolnya kan. Ya, sekian dulu podcast kita kali ini gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau ditambahin boleh banget nih di kolom komentar ya guys. Sekian dari kelompok kita. Dadah. Sampai ketemu di podcast